Belajar merupakan hal yang akan selalu dilakukan oleh manusia. Manusia adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Proses belajar akan terjadi jika manusia bisa menangkap informasi yang ada di sekitar lingkungannya. Lingkungan yang dipelajari oleh manusia ini dapat berupa keadaan alam, benda-benda, tumbuhan, ataupun hal-hal lain yang bisa dijadikan bahan belajar. Dalam hal tersebut, manusia diperlukan untuk menangkap berbagai informasi lewat panca inderanya. Saat informasi tersebut telah diterima, barulah bisa terjadi proses pembelajaran. Disinilah informasi yang didapat akan diolah oleh otak yang akan menjadi memori jangka panjang maupun jangka pendek. Pengolahan informasi mengandung pengertian tentang kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana informasi diproses, disimpan, dan diambil kembali dalam ingatan manusia. Galotti 2004 mendefinisikan pengolahan informasi sebagai suatu proses kognitif yang terdiri atas serangkaian proses, yakni penyimpanan, retensi, dan pengumpulan informasi. Sebagai suatu proses pengolahan informasi memiliki arti menunjukkan suatu mekanisme dinamik yang diasosiasikan dengan penyimpanan, storing, pengambilan, retaining, dan pemanggilan kembali atau retrieving informasi mengenai pengalaman yang lalu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengolahan informasi sebagaimana respon manusia terhadap informasi yang diberikan oleh lingkungan di sekitarnya. Beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka mengenai teori pengolah informasi dalam struktur memori manusia. Di antaranya adalah Robert Gardner. Robert Gardner mencetuskan sebuah teori bahwa belajar adalah proses memperoleh informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, serta mengingat kembali informasi yang dikontrol oleh otak. Asumsi yang mendasari teori ini adalah pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan, dan perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Kedua yang mengungkapkan pendapatnya adalah Slavin. Menurutnya, teori pemrosesan informasi adalah teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh sejumlah informasi dan dapat diingat dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, perlu menerapkan suatu strategi belajar tertentu yang dapat memudahkan semua informasi diproses di dalam otak melalui beberapa indera. Tokoh ketiga adalah David Ausubel. Menurutnya, proses pengolahan informasi dalam ingatan dimulai dari proses penyandian informasi, encoding, diikuti dengan penyimpanan informasi, storage, dan diakhiri dengan mengungkapkan kembali informasi-informasi yang telah disimpan dalam ingatan, retrieval. Ingatan terdiri dari struktur informasi yang terorganisir dalam proses penelusuran bergerak secara hierarkis. Dalam informasi yang paling umum dan inklusif ke informasi yang paling umum dan rinci, sampai informasi yang diinginkan diperoleh. Prosesan informasi pada manusia terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada tahap penginderaan. Tahap penginderaan adalah tahap pertama dalam proses pemrosesan informasi, di mana informasi diterima melalui panca indera seseorang, dan informasi ini dapat berupa suara, gambar, sentuhan, dan diubah menjadi bentuk yang dapat diproses oleh otak. Tahap input sangat penting karena jika informasi tidak diterima dengan baik, maka proses selanjutnya akan terganggu. Yang kedua adalah tahap pemrosesan. Tahap pemrosesan adalah tahap kedua dalam pemrosesan informasi, di mana informasi yang diterima diolah di dalam otak. Tahap ini melibatkan beberapa proses kognitif seperti perhatian, pemahaman, pengkodean, dan pengambilan keputusan. Pada tahap ini, informasi yang diterima dihubungkan dengan informasi yang sudah ada di dalam memori jangka pendek atau jangka panjang. Tahap ketiga adalah tahap output. Tahap output adalah tahap ketiga dalam pemrosesan informasi, di mana informasi yang sudah diproses dihasilkan dalam bentuk respon atau tindakan. Tahap ini melibatkan proses motorik, di mana respon atau tindakan dihasilkan.
Respon atau tindakan tersebut dapat berupa kata-kata, gerakan, ataupun perilaku. Kemudian dalam teori pemrosesan informasi ini terdapat beberapa konsep. Yang pertama adalah sensasi. Sensasi adalah tahapan awal dalam penerimaan informasi. Sensasi berasal dari kata sense, yang artinya adalah alat penginderaan, yang menghubungkan organisasi dengan lingkungannya. Yang kedua ada atensi. Atensi adalah pemusatan tenaga psikis tertuju kepada suatu objek dan banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas yang dilakukan. Kemudian yang ketiga ada persepsi. Persepsi bukan jenis atau stimulasi, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimulasi tersebut. Yang keempat, memori. Memori sebagai daya ingat terhadap informasi yang telah lalu. Memori merupakan pusat kehidupan mental dan berpikir. Seseorang akan menyimpan informasi dan memanggil kembali informasi tersebut apabila diperlukan. Begitulah beberapa materi terkait teori pemrosesan informasi. Sekian dari kami dan sampai jumpa.